Di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie berjudul The Walking Dead, lebih tepatnya lanjutan dari video sebelumnya, dengan melanjutkan episode 4 sampai 6 di season kedua, yang pastinya akan sangat seru mengingat di video kemarin kita sudah menyaksikan tayangan yang cukup menegangkan. Buat kalian yang baru bergabung, alangkah baiknya menonton terlebih dahulu di episode pembuka agar kalian lebih bisa menikmati tentang keseruan di film ini. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Hershel yang tengah berusaha memeriksa keadaan Carl. Di sana pun terdapat Rick serta Lori yang harap-harap cemas menunggu dengan keadaan Carl yang sedikitnya telah membaik hingga di tengah kesulitan yang sudah mereka lalui. Tak lama kemudian, kelompok Rick pun pada akhirnya berhasil menyusul dan telah tiba di peternakan Hershel. Di situ mereka pun turut merasa bahagia akan keadaan Carl yang mulai membaik. Setelah itu mereka pun mulai melakukan sebuah acara doa bersama untuk mendoakan Otis yang telah mengorbankan nyawanya demi kelangsungan hidup dari Carl. Setelah melakukan suatu doa bersama, lalu Hershel pun meminta Shane untuk mengatakan sesuatu, karena Shane adalah seseorang yang terakhir kali bersama dengan Otis hingga mau tak mau demi mencegah dicurigai oleh kelompok. Shane pun langsung mengatakan suatu fakta kebohongan yang sudah ia susun rapi terkait apa yang terjadi saat Otis meninggal, hingga kelompok yang sekiranya percaya dan mulai kembali berkumpul, di mana terlihat Hershel membentangkan sebuah peta wilayah di areanya, di mana hal itu Hershel lakukan untuk memudahkan mereka dalam melakukan pencarian Sophia agar lebih terorganisir. Lalu di sini Rick pun mengatakan pada mereka bahwa mereka akan membagikan kelompok dan mereka pun akan segera menelusuri wilayah itu. Namun Hershel yang mendengar hal itu pun melarangnya dan mengatakan bahwa sebaiknya mereka melakukan hal itu besok pagi, mengingat Hershel melihat kondisi Rick serta Shane tengah mengalami pada fase yang tidak baik. Akan tetapi di tengah berbincang, tiba-tiba di sini Daryl pun seketika mengajukan dirinya agar ia saja yang mencari Sophia di hari ini dan mengatakan jika ia akan kembali saat hari menjelang gelap. Sebelum itu terlihat Rick serta Shane meminta semua kelompoknya untuk menyerahkan pistolnya pada Hershel, di mana Hershel selaku tuan rumah memiliki peraturan tersendiri. Jika beberapa orang yang berada di wilayahnya diharuskan tidak membawa senjata sebelum latihan menembak terjadi, karena Hershel merasa cemas jika mereka menggunakan senjata api di wilayahnya. Hingga setelah dirasa sepakat, setelah itu mereka pun pergi untuk melakukan aktivitasnya kembali. Terlihat Lori yang tengah menemui Shane, diisi dengan ungkapan Lori yang mengatakan pada Shane agar ia tetap tinggal, karena sebelumnya Shane pernah berkata jika ia akan pergi diam-diam, dan Lori pun tak ingin Shane melakukan hal itu. Sedangkan di sisi lain terlihat Rick yang tengah berbincang dengan Hershel. Di situ Hershel mengatakan bahwa jika mereka sebenarnya tak mudah untuk menerima tamu, yang mana Hershel juga berkata jujur bahwa ia tak mengizinkan Rick serta kelompok untuk tinggal selamanya di wilayahnya, yang mana jika setelah Sophia ditemukan dan Carl sembuh total, maka Rick dan yang lainnya harus meninggalkan tempatnya, ucap dari Hershel. Di waktu yang sama, Dale serta Tidog yang tengah mengambil persediaan air di salah satu sumur. Tiba-tiba Dale melihat penutup sumur itu bolong. Entah apa yang dilihat oleh Dale, karena di sini Dale melarang Tidog untuk meminum air tersebut. Setelah itu Dale pun segera memberitahu yang lainnya untuk mengecek apa yang ia lihat. Yang mana ternyata di dalam sumur itu terdapat satu zombie yang sudah terjebak di area sumur mata air. Di situ Tidog pun menyarankan untuk menembak zombie tersebut, namun Maggie melarang hal itu, yang mana kemungkinan air sumur itu belum terkontaminasi. Jika zombie itu ditembak, maka air itu pun akan seketika terkontaminasi. Jadi mereka pun harus mengeluarkan zombie itu terlebih dahulu. Setelah itu mereka pun mencoba membuat rencana baru agar zombie itu bisa diangkat, di mana lagi-lagi Glenn yang dijadikan sebagai bahan bagi kelompok, di mana Glenn diberikan tugas untuk turun ke bawah sumur guna mengaitkan tambang ke area tubuh zombie itu. Meski takut melanda Glenn, namun Glenn yang tetap optimis kepada kelompok mendapati suatu petaka yang muncul saat mereka yang tengah menurunkan Glenn. Tiba-tiba saja pompa air yang digunakan untuk menahan tali tambang terlepas. Melihat hal itu, mereka pun berusaha untuk menarik tali tersebut, sementara Glenn yang hampir saja menjadi santapan zombie terus saja berusaha berteriak kepada kelompok agar mereka bisa segera menariknya. Alhasil berkat kerjasama kelompok yang baik, membuat Shane serta kelompoknya pun nyatanya berhasil menarik Glenn. Setelah itu mereka pun harus melakukan rencana yang lain, namun nyatanya Glenn yang penuh dengan kejutan. Ternyata di tengah kepanikan dirinya tadi, Glenn nyatanya berhasil mengikat tambang kepada zombie itu. Lalu mereka yang segera menarik zombie tersebut. Namun setelah zombie itu berada di atas, tiba-tiba badan zombie itu pun tersangkut. Dikala mereka menarik begitu kencang, membuat tubuh zombie itu pun terputus, yang membuat usaha mereka sia-sia karena air telah terkontaminasi dengan darah zombie. Jauh dari kelompok yang tengah berjuang mencari mata air,
terlihat Daryl yang masih saja berusaha mencari Sophia seorang diri. Kini langkahnya membawa Daryl menuju ke sebuah rumah yang nampak kosong. Tanpa berlama-lama, Daryl yang hendak mengecek pun langsung memasuki rumah tersebut. Hingga saat Daryl tengah menelusuri rumah itu seorang diri, tiba-tiba Daryl menemukan sebuah persembunyian kecil di dalam sebuah lemari, yang mana kemungkinan Sophia telah bersembunyi di sana. Jika berkaca dari ukuran persembunyian dan juga tubuh Sophia, hal itu begitu cocok. Seketika Daryl yang yakin dengan cepat mencoba memanggil-manggil nama dari Sophia. Lalu kemudian scene pun beralih, terlihat Glenn dan Maggie yang tengah menunggangi seekor kuda, yang mana mereka nyatanya tengah melakukan misi untuk mengambil persediaan obat-obatan di apotek yang berada di pusat kota. Hingga pada akhirnya mereka yang telah berada di apotek yang mereka tuju. Setelah itu Maggie pun langsung mengambil persediaan obat-obatan yang ia perlukan. Sementara Glenn berusaha mencari sesuatu yang nyatanya telah dipesan secara diam-diam oleh Lori, yang mana tidak ada satu orang pun yang boleh tahu. Dan sesaat ketika itu juga Maggie pun langsung memanggilnya. Sontak membuat Glenn yang takut ketahuan pun dengan cepat segera menyimpan barang tersebut ke dalam tasnya. Singkat cerita, tepatnya di peternakan, terlihat Rick serta Herschel yang baru saja kembali setelah mengawasi sekitaran wilayah peternakan. Di sini Rick pun berbicara pada Herschel bahwa Herschel harus mempertimbangkan tentang perkataannya tentang mengarahkan Rick serta kelompok agar segera pergi saat urusan mereka telah beres. Karena jika mereka bersama-sama, mungkin peluang hidup mereka akan semakin besar. Tak lama kemudian, Glenn serta Maggie yang telah kembali ke peternakan pun, seketika kehadiran Glenn langsung disambut oleh Lori, yang segera mengambil barang yang Lori sudah pesan. Dimana di waktu yang sama pun di sana terlihat Daryl yang telah kembali mencari Sophia. Daryl pun lantas masuk ke dalam sebuah mobil dan menemui Carol untuk menyampaikan jika ia masih belum berhasil mencari Sophia dan akan melanjutkan pencarian di keesokan harinya kembali. Sementara itu, terlihat Rick yang tengah menemani sang anak. Tak lama kemudian Carl pun tersadar. Melihat hal itu pun Rick begitu senang. Lalu Carl pun mengatakan pada Rick bahwa mereka senasib karena mereka juga sama-sama telah tertembak, dan juga sama-sama bernasib baik karena mereka berhasil selamat. Hingga setelah itu Rick pun memberikan topi sheriffnya pada sang anak. Lalu saat Carl kembali tertidur dan Rick menuju ke sebuah ruangan, yang mana Rick terlihat tengah melepaskan pakaian sheriffnya. Jika kemungkinan dia takkan lagi memakai pakaian-pakaiannya itu. Tak lama kemudian Lori pun seketika muncul dan mengatakan pada Rick untuk menemani Carl. Sementara itu Lori akan langsung kembali ke tenda untuk beristirahat. Namun ternyata bukannya masuk ke tenda, Lori malah pergi menuju tempat yang gelap. Setelah itu Lori pun mengeluarkan sesuatu yang mana itu adalah alat tes kehamilan yang Glenn berikan sesuai pesanan Lori sewaktu ke apotek saat siang hari. Lantas Lori yang langsung menggunakan alat tersebut begitu terkejut ketika hasil tesnya menunjukkan jika Lori tengah mengandung. Setelah itu kita diperlihatkan sebuah tayangan masa lalu sebelum awal wabah virus zombie itu. Terlihat Shane, Lori serta Carl dan keluarga Ed yang akan menuju ke tempat pengungsian. Namun tiba-tiba saja di sana tampak terjadi kemacetan yang sangat parah di area tersebut. Guna mengecek apa yang terjadi, dengan itu Shane dan Lori pun memutuskan untuk pergi terlebih dahulu guna menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Lori pun segera menitipkan Carl kepada Carol yang sebelumnya tidak saling kenal untuk kebaikan Carl. Namun tiba-tiba yang Lori dan Shane lihat jauh dari apa yang mereka harapkan. Ketika nyatanya gambaran langit malam kini berlukiskan pesawat tempur yang tengah meledakkan sebuah kota hingga hancur lebur menggunakan sebuah bom. Hal itu membuat Lori serta Shane dan juga warga sekitar begitu ketakutan ketika melihatnya. Scene pun kembali beralih, terlihat Carol yang tengah menjemur pakaian bersama dengan Lori. Di situ Carol mengutarakan idenya untuk bisa membantu memasak di rumah Herschel untuk sebagai balas budi atas kebaikan Herschel kepada mereka sejauh ini. Carol pun meminta tolong pada Lori untuk mengatakan pada keluarga Herschel karena Lori sudah cukup mengenalnya. Di tempat yang sama terlihat Rick yang tengah membagikan misi untuk mencari Sophia. Namun tiba-tiba saja di tengah berdiskusi, terlihat seorang pria yang mendatangi mereka bernama Jimmy, langsung menawarkan dirinya untuk membantu mereka karena Jimmy paham betul sisi beluk daerah sana. Alhasil karena itu adalah ide yang cukup bagus untuk mempercepat pencarian Sophia. Lalu mereka pun mencoba membagikan tugas menjadi beberapa tim, di mana pencarian mereka telah diatur sesuai wilayah masing-masing, yang akan diberikan tanda kain berwarna sebagai lokasi yang telah mereka sisir. Setelah dirasa paham dan pencarian pun kini dimulai. Terlihat Rick dan Shane yang mulai mencari Sophia di hutan. Di perjalanan mereka pun saling membicarakan masa-masa sekolah mereka dulu. Berawal dari obrolan singkat yang berisi tawaan gurauan, tiba-tiba saja mereka pun berdebat, di mana Rick dan Shane mulai berbeda pandangan mengenai pencarian Sophia itu. Di sini Shane sebenarnya ingin Rick menghentikan pencarian tersebut
dan mereka segera berangkat ke tempat yang mereka tuju, seperti rencana mereka semula. Namun berbeda dengan pandangan Rick, yang tetap akan mencari Sophia terlebih dahulu, sampai mereka bisa menemukan, baru mereka pun akan melanjutkan perjalanan sesuai rencana mereka di awal. Hal itulah yang menjadi Shane begitu tidak habis pikir akan apa yang Rick rencanakan. Di sisi lain terlihat Daryl yang terus saja mencari Sophia seorang diri saat Daryl melintasi sebuah sungai, yang mana sepertinya ia melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Dengan itu Daryl pun lantas mencoba turun ke sungai itu untuk memastikan apa yang sebenarnya ia lihat, yang mana ternyata Daryl melihat boneka milik Sophia di tepi sungai. Saat itu juga Daryl pun langsung memanggil Sophia secara berulang-ulang. Namun setelah dirasa tak menemukan tanda-tanda kehadiran Sophia di sini, Daryl pun segera pergi melanjutkan pencariannya dengan menunggangi kuda yang sudah ia bawa. Saat di perjalanan, tiba-tiba saja terlihat banyak sekali burung yang berterbangan yang menandakan adanya semacam bahaya. Dan di sini pun refleks kuda yang ditunggangi pun merasa tak tenang, yang mana ternyata di hutan itu ada seekor ular yang tengah melintas. Tak hayal kuda yang kepanikan pun nyatanya membuat tubuh Daryl pun terlempar ke sungai. Dan saat itu juga tubuh Daryl berguling-guling hingga tertancap anak panah miliknya sendiri di area perut. Sontak kali itu pun Daryl yang tidak kuasa menahan sakit terus berusaha mencoba bangkit, lalu ia pun langsung menyobekkan bajunya untuk mengikat luka di tubuhnya agar bisa menghentikan pendarahan di area perut. Setelah itu Daryl pun melihat tebing yang harus ia panjat agar bisa melanjutkan perjalanannya lagi. Saat itu juga ia pun menyadari bahwa senjatanya pun hilang, membuat Daryl harus mencarinya di sungai, dan pada akhirnya ia pun berhasil menemukan senjatanya. Setelah itu Daryl pun berusaha mendaki tebing untuk kembali ke titik awal. Namun ketika mencoba mendaki, sialnya karena tumpuannya begitu lemah, tiba-tiba saja Daryl pun terjatuh kembali ke dasar sungai, membuatnya kini terlihat tidak sadarkan diri. Akan tetapi di tengah sempoyongan karena baru siuman, Daryl pun lantas kini melihat kakaknya bernama Dixon, di mana Dixon menyuruh Daryl untuk mencabut anak panah di tubuh Daryl, dan Dixon pun menghasut Daryl dengan menjelek-jelekan Rick, serta Dixon juga mengatakan bahwa suatu saat nanti Rick akan menyingkirkan Daryl karena mereka membenci keberadaan dari dirinya. Setelah itu, Dixon pun menyuruh adiknya itu untuk bangun saat tersadar dari pingsan, yang mana itu semua adalah halusinasi saja, yang mana ternyata yang telah menggoyangkan badannya itu adalah zombie yang berusaha menggigitnya. Melihat hal itu Daryl yang panik pun lantas langsung menghajar zombie tersebut. Namun tiba-tiba saja ia pun melihat satu zombie lagi yang akan menghampirinya. Setelah ia berhasil membunuh zombie yang akan menggigit tadi, Daryl pun segera mencabut anak panah yang berada di tubuhnya dan langsung memanah zombie yang akan menghampirinya itu. Merasa dirinya begitu lemah dan membutuhkan tenaga untuk kembali kepada kelompok. Dengan itu Daryl pun memutuskan untuk memakan seekor tupai mentah-mentah, dan ia pun membuat sebuah kalung dari kuping zombie-zombie yang telah ia bunuh. Dan sebelum pergi ia juga terlebih dahulu membawa boneka milik Sophia, dan Daryl pun mencoba naik kembali ke atas bukit dengan topangan kayu. Namun saat itu juga Daryl kembali melihat kakaknya Dixon dengan fisik sempurna dan pergelangan tangan yang ada. Daryl yang tahu itu hanyalah sebuah halusinasi, mencoba menghiraukan kehadirannya, namun Dixon yang terus mengejek Daryl yang begitu lemah karena tidak mampu mendaki bukit ini. Seketika membuat semangatnya semakin terbakar, dan pada akhirnya membuat Daryl berhasil mendaki bukit tersebut. Lalu scene pun beralih di mana terlihat Glenn yang tengah menemui Lori dan bertanya pada Lori apakah Lori tengah mengandung, karena Glenn penasaran ketika Lori menitipkan untuk mencari tes pack ke kota. Namun di sini Lori memohon pada Glenn agar dia tak memberitahukan pada siapapun karena ini begitu rahasia dan ia tak sanggup membicarakannya. Tak lama kemudian terlihat Shane dan Rick yang telah kembali mencari Sophia, di mana terlihat keadaan mereka sedanglah tidak baik. Lori yang segera bertanya, di sini Rick pun memberitahukan pada Lori tentang pendapat dari Shane yang mengatakan bahwa ia harus menghentikan pencarian dari Sophia. Namun Lori yang mendengar hal itu pun terus mencoba mendukung Rick akan niat baiknya yang terus berusaha mati-matian mencari Sophia karena ia juga memiliki harapan jika Sophia sebenarnya masih hidup. Lalu ketika waktu menunjukkan petang, Herschel yang kembali ke rumah seketika tidak merasa senang melihat Lori serta Carol yang berada di dapur rumahnya itu, dan Herschel pun segera menanyakan pada Maggie apa yang sebenarnya terjadi. Di sana Maggie pun langsung menjelaskan bahwa mereka berdua tengah membantu untuk menyiapkan sebuah makan malam sebagai ucapan terima kasih mereka akan kebaikan dari Herschel kepada mereka. Akan tetapi tanggapan Herschel di sini beda jika ia ingin membatasi hubungan keluarganya dengan kelompok Rick, dan juga salah satunya Herschel tidak menyetujui hubungan Glenn dengan Maggie. Mengingat Herschel tidak begitu percaya pada kelompok Rick dan mereka juga harus berjaga-jaga. Di saat itu juga terlihat Dale yang tengah melihat Andrea yang memegangi sebuah senapan bak tengah berjaga secara profesional.
Di sini Andrea pun berbicara jika ia ingin menggantikan posisi Dale berjaga-jaga di tempat tersebut karena ia tak ingin mencuci baju lagi. Setelah itu Dale pun segera memasuki mobilnya yang ternyata di dalam mobil itu sudah ada Glenn. Glenn yang sudah menganggap Dale sebagai figur ayah. Di sini Glenn pun bercerita pada Dale tentang perubahan sikap Maggie, yang mana awal bertemu Maggie sangatlah kejam dan tiba-tiba berubah menjadi lembut, namun kini sikapnya kembali seperti semula dan ia tidak menerimanya. Hingga dikala berbagi cerita, Andrea yang tengah memantau keadaan di atas atap mobil seketika melihat seseorang yang datang dengan berjalan sempoyongan dan kaku layaknya zombie. Alhasil, Andrea yang mengira itu zombie dan langsung berteriak, membuat kelompok yang mendengar berpacu untuk berjaga-jaga. Andrea yang mulai percaya diri akan bisa menembak tepat zombie itu. Namun, Shane segera melarangnya karena Shane, Tido, Glenn, serta Rick akan segera mendekati zombie tersebut. Yang mana itu bukanlah zombie, ternyata itu adalah Daryl yang berjalan lemas, mirip seperti zombie. Namun tak lama kemudian, Andrea yang kepalang nafsu langsung melepaskan tembakan yang membuat sebuah peluru pun mengenai Daryl. Hal itu pun membuat Daryl kembali tidak sadarkan diri akibat aksi sembrono dari Andrea. Melihat hal itu, para kelompok yang begitu murka pada Andrea dengan segera membawa Daryl kepada Hershel. Setelah berada di rumah Hershel, Hershel pun segera mengobati Daryl. Sedangkan di luar rumah terlihat Andrea yang sangat merasa bersalah karena ia telah menembak Daryl. Di sini Dale pun berusaha menenangkannya jika tembakan Andrea meleset hanya menggores Daryl saja dan ia pun akan baik-baik saja. Singkat cerita, ketika malam tiba, di mana Hershel serta Rick dan kelompok tengah makan bersama. Setelah itu, Carol pun memberikan sebuah makan malam pada Daryl dan berterima kasih atas jasanya karena telah terus mencari Sophia sampai sejauh ini. Di sana pun terlihat Glenn dan juga Maggie tengah menukar sepucuk surat yang berencana hendak melakukan sebuah pertemuan. Alhasil dalam percakapan itu, Glenn yang mulai menuju gudang jerami untuk melakukan pertemuan bersama Maggie. Namun gudang itu ternyata telah terkunci rapat. Melihat hal itu, Glenn pun segera naik lewat atas dengan tangga. Saat itu juga terlihat Maggie yang begitu syok ketika baru saja membaca isi surat dari Glenn. Dengan cepat berlari untuk menyusul. Hingga setelah berada di atas, Glenn pun mencium aroma busuk, yang mana ia merasa kaget karena melihat banyaknya zombie di lumbung ini bak tengah dijaga. Lalu Glenn pun yang langsung keluar dari sana. Tiba-tiba di luar pun telah ada Maggie dan di sana Maggie pun mengatakan bahwa seharusnya Glenn tak boleh melihat itu. Ketika waktu menunjukkan pagi, terlihat Carl dan Lori yang tengah memberikan pakan kepada ayam peliharaan Hershel. Sedangkan itu di dalam kandang ayam, terlihat Patricia yang sedang mengambil beberapa ekor ayam. Lalu Patricia pun langsung mematahkan kaki ayam tersebut dan segera memasukkannya kepada karung. Setelah selesai melakukan hal itu, Patricia pun membawa ayam-ayam itu kepada para zombie yang berada di gudang guna memberikan zombie itu santapan. Alhasil setelah kejadian itu membuat Glenn yang begitu syok terus saja mengamati lumbung itu dengan teropongnya. Namun tiba-tiba saja datanglah Maggie dan Maggie pun mengatakan pada Glenn untuk merahasiakan hal tersebut. Di sisi lain, Daryl yang tengah memulihkan badannya pun, tak lama kemudian Andrea pun masuk ke dalam tenda dan memberikan buku pada Daryl. Serta Andrea juga meminta maaf pada Daryl karena ia telah menembaknya. Namun menurut Daryl bahwa semua itu adalah hal yang wajar karena Andrea bersifat untuk melindungi kelompoknya dan itu bisa dimaafkan. Di tempat yang sama, Glenn pun kini menghampiri Lori dan menanyakan apakah Lori telah memberitahukan Rick tentang kehamilannya. Di situ Glenn pun yang terus mencoba mendesak Lori untuk segera memberitahukan Rick karena ia mengetahui bahwa Lori saat ini sangat membutuhkan vitamin. Dan jika perlu juga, Glenn mengatakan jika ia siap pergi ke kota kembali untuk membawa obat yang diperlukan oleh Lori demi menjaga kehamilannya. Di waktu yang sama, memperlihatkan Rick, Shane, dan Jimmy yang tengah membahas daerah di mana Daryl telah menemukan boneka Sophia, yang mana kemungkinan Sophia telah terjatuh dan terbawa oleh arus air. Di mana di sana pun terdapat kompleks perumahan, dan Shane pun memutuskan akan mengecek kompleks tersebut. Lalu Rick pun meminta Shane untuk membawa salah satu kelompoknya karena setelah kejadian Daryl kemarin, Rick pun tak akan menyuruh mereka untuk pergi ke tempat itu sendirian. Tak lama kemudian, Patricia dan seorang wanita pun datang menemui mereka, di mana mereka mengatakan bahwa mereka berdua ingin berlatih menembak, di mana menurut mereka Hershel telah mengizinkan mereka walau Hershel tak menyukai hal tersebut. Alhasil, setelah itu Shane yang melihat Carl sudah berlangsung pulih, ia pun dikejutkan dengan Carl yang telah menyembunyikan pistol. Saat itu juga Lori pun merasa marah karena bagaimana bisa Carl memegang sepucuk senjata, yang mana ternyata Carl telah mengambil pistol itu diam-diam dari mobil Dale. Shane pun mengatakan bahwa Carl ingin sekali belajar menembak meski terjadi perdebatan antara Lori dan Rick karena ia tak setuju di usia Carl diajari menembak.
Namun setelah Rick menjelaskan akan kekejaman kiamat ini jika setiap orang diharuskan bisa membela diri, membuat Lori pada akhirnya merubah pikiran dan mengizinkan Cal bisa belajar menembak. Namun di sini Lori pun berpesan singkat pada Cal untuk bersikap tanggung jawab jika Cal sudah merasa jika dirinya itu dewasa. Singkat cerita, setelah itu mereka pun segera berangkat menuju tempat pelatihan menembak, kecuali Glenn dan juga Dale. Di sini Glenn pun langsung meluapkan kegelisahannya karena menyembunyikan rahasia yang benar-benar besar, di mana Glenn memberitahukan pada Dale tentang ada zombie di lumbung serta Lori yang tengah mengandung. Alhasil karena begitu murka ketika mendengar pernyataan dari Glenn, Dale yang langsung menemui Herschel untuk menanyakan apa yang terjadi di lumbung, yang mana ternyata Herschel di sini mempunyai pandangan lain mengenai para zombie, yang mana menurut Herschel bahwa para zombie itu adalah manusia yang tengah terkena penyakit. Jadi zombie itu dilarang dibunuh karena sewaktu-waktu menurutnya akan memulihkan diri dengan sendirinya. Salah satu Herschel mempertahankan itu karena di dalam lumbung itu terdapat sang istri serta anak, bahkan beberapa keluarga yang ia cintai. Hal itu pun seketika membuat Dale yang merasa bersalah karena telah ikut campur akan hal itu. Lalu setelah itu terlihat Lori yang mendatangi Herschel yang tengah memperbaiki pagar. Di sini Lori mengucapkan terima kasih atas tindakan Herschel karena telah menerima kelompoknya dengan baik. Namun, lagi-lagi tanggapan Herschel berbeda. Ketika di sini Herschel menjawab bahwa mereka harus segera pergi dari rumahnya menuju Fort Benning, tujuan awal mereka. Alhasil karena perkataan itu membuat Lori seketika pergi karena tidak menyangka Herschel akan sekejam ini. Di sisi lain, Andrea yang tengah belajar menembak dengan sasaran yang tengah bergerak. Namun di sana ia merasa kesulitan. Dan di sana juga Shane memaksa Andrea untuk tetap fokus karena zombie pada dasarnya tidak akan diam. Namun, Andrea yang merasa tersinggung atas ucapan dari Shane yang tengah menyemangatinya, membuat Andrea pergi meninggalkan Shane begitu saja. Di waktu yang sama di tempat berbeda, Lori yang merasa terkejut atas pembicaraan Herschel seketika menemui Rick dan langsung mengatakan bahwa Herschel sebenarnya ingin mereka pergi dari sana, membuat Rick yang mendengar seketika hendak berusaha membujuk Herschel agar mereka diizinkan tinggal di peternakan itu. Lalu Shane pun kembali beralih di mana Shane yang berusaha membujuk Andrea, di mana dalam bujukannya itu Shane meminta Andrea untuk menemaninya mencari Sophia. Dan saat itu juga Andrea yang mulai menyetujui hal tersebut, di mana Andrea serta Shane kini seketika mencoba menelusuri komplek perumahan, yang mana mereka yang akan memeriksa satu persatu rumah yang berada di tempat tersebut. Mereka yang mulai memasuki sebuah rumah di mana di dalam sana mereka menemukan banyaknya mayat zombie. Namun di sini mereka pun tak melihat tanda-tanda Sophia di area sini. Namun tiba-tiba di sini Shane pun seperti mendengar sesuatu, yang mana Shane melihat banyaknya zombie dari belakang pintu garasi yang terbuka. Melihat hal itu, Shane yang panik sontak langsung mengajak Andrea untuk pergi dari tempat tersebut. Saat itu juga Andrea pun mulai menembak, namun tembakannya itu beberapa kali meleset dan tiba-tiba saja pelurunya itu pun macet. Lalu Shane pun seketika mengarahkan Andrea untuk tetap fokus. Alhasil Andrea yang bisa membiasakan diri kini seketika berhasil menembak beberapa zombie dengan begitu mudahnya, sekaligus membuat mereka berhasil pergi dari tempat itu. Shane pun kembali di mana Dale yang tengah memasak sebuah daging. Namun di sini tiba-tiba saja Lori pergi dengan menutup hidungnya karena rasa mual. Hal itu pun nyatanya dilihat oleh Dale. Melihat hal itu Dale pun segera menghampiri Lori dan langsung bercerita saat istrinya dulu hamil, dia pun mengalami mual yang sama ketika mencium bau daging. Di sini Lori pun mengatakan apa Glenn telah memberitahukan hal itu pada Dale. Seketika Lori yang panik langsung berusaha menahan agar Dale tidak memberitahukan pada Rick karena ia ketakutan jika ini adalah anak dari Shane, karena waktu itu ia telah berhubungan dengan Shane ketika mengira bahwa Rick telah meninggal. Setelah itu Lori pun langsung pergi tanpa aba-aba lebih lanjut. Yang mana di sini Lori malah menemui Glenn. Lalu di sini Glenn pun langsung meminta maaf padanya karena dia telah menceritakan hal itu pada Dale. Namun di sini Lori tidak mempermasalahkannya, di mana Lori malah meminta Glenn untuk mengambilkan sesuatu di apotek kota kembali, yang membuat Glenn yang tidak bisa menolak pada akhirnya pergi menuju kota dengan ditemani kembali oleh Maggie. Saat di tengah perjalanan terlihat Maggie yang marah terhadap Glenn karena menurutnya Glenn telah mengkhianati kepercayaannya karena telah memberitahu Dale, yang dimana kini ayahnya Herschel marah terhadap Maggie. Lalu Glenn yang mencoba menjelaskannya, namun di sini Maggie tak mau mendengarkan penjelasan dari Glenn. Hingga tak lama kemudian mereka yang telah sampai di kota. Setelah itu Glenn pun segera meminta tolong pada Maggie untuk mencarikan apa yang telah dituliskan oleh Lori. Saat Maggie tengah mencari obat yang dimaksud, tiba-tiba saja tangan Maggie ditarik oleh salah satu zombie yang berada di apotek itu. Maggie yang segera berteriak, membuat Glenn yang panik langsung memukul zombie itu dengan kayu yang ia bawa. Namun ternyata zombie itu yang masih hidup.
Pada akhirnya Glenn pun segera menghancurkan kepala zombie itu, membuat Glenn yang panik dan takut seketika menangis sambil memeluk keberadaan dari Glenn. Setelah kejadian itu, Maggie dan Glenn yang pada akhirnya telah kembali, di mana Maggie yang terlihat marah pada Lori dengan memberikan barang yang ia cari kepada Lori dengan melemparnya, yang ternyata itu adalah pil untuk aborsi. Lalu setelah pergi, Glenn pun mencoba untuk memberi pengertian pada Maggie, karena semua itu adalah salahnya yang mana seharusnya ia pergi sendirian. Di sini Maggie pun merasa kesal kepadanya, di mana menurut Maggie bahwa sebenarnya Glenn itu pintar, namun ia selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Karena Lori, kita hampir saja kehilangan nyawa. Hingga setelah kejadian itu, Glenn yang merasa bersalah pun seketika menemui Lori dan menceritakan bahwa Maggie telah diserang oleh zombie di kota. Mendengar hal itu, di sini Lori pun merasa menyesal karena telah menyuruh Glenn pergi dari sana. Lalu di sini Glenn juga memberikan sebotol vitamin kehamilan guna memikirkan kembali akan niatan Lori yang ingin mengaborsi anak yang ia kandung. Setelah Glenn pergi, Lori pun tanpa pikir panjang segera meminum obat aborsi itu. Namun tiba-tiba saja ia yang berubah pikiran, langsung berusaha memuntahkan obat tersebut. Tak lama kemudian Andrea serta Shane yang kini telah kembali kepada kelompok. Di sini terlihat Dale yang merasa curiga kepada Andrea bahwa telah terjadi sesuatu di antara mereka. Setelah itu Dale pun berkata pada Shane bahwa Shane harus segera pergi dari sana, yang mana sekarang adalah waktu yang tepat. Karena di sini Dale tak mempercayai akan kematian Otis, karena menurut Dale, Shane adalah orang yang licik yang tak pantas ada di lingkungan mereka. Mengingat dulu ia pernah melihat Shane akan menembak keberadaan Rick. Alhasil mendengar hal itu pun Shane yang merasa kesal langsung mencoba mengancam Dale dan langsung meninggalkannya begitu saja. Di waktu yang sama terlihat Rick yang memasuki tenda istirahat. Namun tiba-tiba ia menemukan beberapa pil aborsi. Saat itu juga Rick yang paham akan apa yang dimaksud segera mencari keberadaan Lori. Setelah bertemu, Rick pun langsung bertanya pada Lori. Dan di sini Lori pun berusaha berbicara jujur jika ia tengah mengandung. Namun di sini Rick langsung menunjukkan pil tersebut karena Rick murka jika Lori berusaha menggugurkan anaknya itu. Di mana Rick juga merasa kecewa kepada Lori karena Lori telah merahasiakan kehamilannya itu. Karena menurut Lori, ia merasa putus asa dengan wabah ini. Akan tetapi, Rick yang tidak percaya akan alasan itu yang membuat Lori ingin menggugurkan kandungannya. Seketika Rick yang mulai bertanya tentang kejujuran, pada akhirnya Lori pun mengaku jika ini adalah anak dari Shane. Hingga Rick yang mendengarnya pun begitu kecewa. Namun hal itu Rick pahami, karena waktu itu mereka mengira bahwa Rick telah tiada dan meninggalkan mereka semua. Hingga film The Walking Dead season 2 episode 4-6 pun kini selesai.